Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, ini adalah video pertama kali saya record setelah selesai berlebaran ya. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah buat saudara-saudara muslim. Dan saya Silaban pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan atau kurang pas saat saya membuat tutorial atau konten, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Oke ya, untuk mengawali kegiatan atau rutinitas sehari-hari seperti biasa, hari ini saya sudah mulai buka untuk bengkel dan hari ini saya kedatangan motor Jupiter Z dengan kondisi mogok Kang Bro. Jupiter Z ini mogok diakibatkan karena hilang pengapian. Nah, di sini untuk bagian cover body sudah saya lepas, kemudian untuk kabel-kabelnya juga sudah terlihat ya, sudah saya urai seperti ini. Karena di sini saya akan menjelaskan jalur pengapian dari motor ini yang menuju ke CDI juga kiprok. Dan perlu diketahui Kang Bro, untuk motor Jupiter Z ini menganut tipe pengapian DC, dimana untuk input dari tegangan yang masuk ke CDI itu 12 volt murni ya, atau dari baterai. Namun untuk kondisi motor ini sudah tidak menggunakan baterai atau aki, dia hanya mengandalkan kiprok Kang Bro. Nah, mogoknya motor ini diakibatkan karena hilang pengapian. Itu sudah saya cek tadi, tidak ada sama sekali pengapiannya Kang Bro. Nah, untuk cara menganalisanya Kang Bro, menganalisa secara sederhana tanpa harus bongkar ini itu terlalu banyak ya. Ini saya sengaja bongkar karena saya ingin menjelaskan juga nanti jalur yang menuju ke CDI-nya Kang Bro. Nanti saya sertakan juga untuk skema jalur kabel soketnya. Nanti akan saya tuliskan terpisah, nanti ya akan saya tunjukkan buat kalian semua biar nanti bisa dipahami. Nah, untuk proses analisanya Kang Bro, pertama untuk motor ini sudah tidak menggunakan aki, maka kita wajib mengecek bagian sumber arusnya dulu, yaitu berasal dari spool yang menuju ke soket kiprok saja. Kita langsung coba cek di sana ya. Oke. Nah, dari sini Kang Bro kita cek. Jadi ini untuk warna soketnya juga sudah berubah ya, soket yang menuju ke kiprok, karena ini sudah dilakukan penggantian Kang Bro. Nah, untuk soket Yamaha Jupiter ini, di sini ada 4 kabel Kang Bro. Untuk bagian sini berwarna hitam, ini adalah ground, kemudian yang ini sebenarnya warna putih ya, kalau masih standar ini sudah warnanya berbeda. Putih itu dari spool pengapian, kemudian untuk yang sebelah sini kuning dari spool lampu, dan yang sini merah itu menuju ke aki dan juga kunci kontak. Oke ya, sekarang kita cek dulu karena untuk 12 volt yang menuju ke CDI itu berasal dari spool pengisian, maka kita cek dari kabel ini ya, yang dari soketnya ini yang nomor 2 yang dari sebelah sini. Ini sebenarnya warnanya putih Kang Bro dari spool ini ya. Nah, ini warnanya putih. Ini yang dari spool bawah. Nah, ini kita cek di sini ya. Ini harus ada arus atau harus menyala nanti saat kita cek. Oke, saya gunakan tas lem ya untuk mengeceknya. Kemudian kita dapatkan ground warna hitam. Oke, kita coba engkol ya. Kita coba engkol, ini harus menyala Kang Bro. Oke ya, dari spool ada. Kemudian kita coba masukkan kembali ke kiproknya. Nah, untuk selanjutnya kita cek bagian kabel busi, apakah ada api atau tidak. Kita cek. Kita kunci kontak ya. Kontak on. Tidak ada Kang Bro. Kemudian selanjutnya kita cek bagian kabel yang menuju ke CDI-nya Kang Bro. Oke ya. Di sini tadi disolasi Kang Bro, karena ini soket yang menuju ke CDI juga sudah dilakukan penggantian. Warna kabelnya berbeda ya.
Dan ini sengaja saya buka di bagian sini supaya kalian paham jalur kabelnya yang masih ori atau bawaan. Nah, ini jalur kabel yang asli ya. Ada warna merah, hitam, putih, oranye, dan coklat. Oke ya, selanjutnya saya jelaskan untuk jalur-jalurnya Kang Bro. Untuk yang pertama dari sini dulu ya. Ada warna kabel asli dari bawahnya ini warna oranye ya, menuju ke paling sini. Sini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kabel keluaran ya dari soketnya. Nah, ini warna oranye ini yang menuju ke nomor 1 ini adalah kabel yang menuju ke koil Kang Bro. Kemudian untuk soket nomor 2 warna hitam, ini adalah ground. Kemudian soket nomor 3 warna bawaan itu warna coklat. Ini adalah 12 volt Kang Bro. 12 volt dari aki atau dari kiprok. 12 volt. Kemudian warna kabel putih atau yang menuju ke nomor 5 dari soket CDI-nya. Ini adalah kabel pulser ya. Kabel pulser. Kemudian untuk yang nomor 6 ini kosong, tidak digunakan ya. Ini untuk Jupiter Z yang tua Kang Bro. Jadi untuk soket dan CD-nya itu sama, menggunakan punyanya Yamaha Mio, tapi yang Mio belum sporty ya. Ingat, Mio yang belum sporty, Mio old atau Mio tua itu sama. Untuk warna kabelnya dari soketnya juga sama. Jadi bisa saling substitusi untuk Mio yang lawas. Tapi berbeda lagi dengan Mio yang sporty. Mio yang sporty itu sama untuk soketnya dengan Jupiter Z yang new dan juga Vega ZR. Untuk soketnya sama, penggunaan CD-nya juga bisa. Ya, untuk Mio yang sporty menggunakan Mio atau Jupiter yang new. Oke ya, jalur-jalurnya berbeda kalau dengan ini ya Kang Bro. Soketnya sama, bisa digunakan tapi jalurnya beda. Nah, selanjutnya Kang Bro, kita lakukan pengecekan yang kabel warna coklat ini. Ini adalah 12 volt dari aki atau dari kiprok warna merah yang berasal dari kunci kontak. Oke ya, kita cek dulu di sini apakah sudah ada 12 volt yang masuk ke CDI atau belum. Nah, ini saya gunakan jarum untuk proses pengecekannya. Kemudian ini kita dapatkan ground untuk kabel satunya. Langsung saja kita coba engkol ya. Kunci kontak masih dalam posisi on. Ini kita engkol. Dia tidak menyala Kang Bro. Ini artinya 12 volt yang menuju ke CDI itu belum ada ya. Ingat, 12 volt dari kiprok selain menuju ke aki ya, ke jalur pengisian, itu juga dicabangkan menuju ke bagian kunci kontak Kang Bro. Nah, kunci kontak di sini terlihat ya. Untuk kabelnya sudah saya coba lepas ya, tadi diisolasi karena ini sudah disambung langsung ya tanpa menggunakan soket. Nah, ini 12 volt yang berasal dari kiprok ya, yang menuju ke aki melalui kunci kontak Kang Bro. Jadi ingat, sebelum masuk ke CDI, ini untuk kabel coklat ini dapat suplai dari kunci kontaknya juga ya. Urutannya seperti itu, dari kiprok menuju ke kunci kontak, dari kunci kontak baru output kunci kontak menuju ke semua instalasi yang membutuhkan, kayak gitu ya. Jadi kita cek di sini Kang Bro. Ini 12 voltnya kita cek dari warna yang mana ya, yang kiprok tadi, bukan yang outputnya. Nah, ini yang warna merah ini yang dari kiproknya ini. Ini kita cek apakah ada arus 12 voltnya atau belum. Kita cek. Jadi cara penganalisanya seperti ini Kang Bro. Kita urutkan ya jalur-jalurnya. Nah, ini kita cek, kita gunakan tes lamp. Ini enggak dikunci kontak juga nggak apa-apa kalau ngecek yang menuju ke kunci kontaknya. Oke, kita cek ya.
nyala ini. Nyala ini. Coba yang satunya lagi. Jadi kabelnya itu sudah acak-acakan Kang Bro. Sudah banyak yang dirubah. Enggak nyala. Oke. Kita coba dulu tanpa melalui kunci kontak ya. Kita sambung dulu Kang Bro. Tadi dari spool sudah ada, di sini kok nggak ada. Apakah dari kiprok atau dari kunci kontak ini? Oke, kita sambungkan dulu ya ini ya. Ini tanpa melalui kunci kontak Kang Bro. Kita sambungkan langsung antara input dan outputnya. Kita sambung di sini ya. Oke, langsung saja kita cek ya untuk api di bagian kabel busi. Nah, ada Kang Bro. Lihat ya. Ini lah. Ada ya. Nah, ada ya. Terlihat ya. Oke. Nah, ini saya sambung langsung dari kunci kontak Kang Bro, tanpa menggunakan kunci kontak maksudnya. Nah, sekarang coba saya lepas ini. Apa karena memang dari ini? Oke, kita cek lagi. Ini sudah saya lepas ya, yang dari kunci kontak tidak saya sambungkan. Ini sudah saya kontak ya, on. Ah, tidak ada Kang Bro. Hilang ya. Saya coba sambung lagi. Oke. Besar banget. Oke, kita coba pasang busi dulu ya. Jadi untuk pengapian tipe DC Kang Bro, itu yang menuju ke jalur pengisian harus normal. Dari spool menuju kiprok, dari kiprok menuju kunci kontak, dari kunci kontak ke instalasi yang membutuhkan, termasuk dari input CDI 12 voltnya ya. Itu harus normal. Seandainya nggak memakai aki pun sebenarnya bisa menyala Kang Bro. Oke, saya pasang dulu untuk cop businya. Nah, ini tadi informasi dari pemilik motor bahwa katanya bensin itu habis dari tangki ya. Karena saya juga akibat dari itu selang bensin yang bocor. Oke ya, kita coba nyalakan. Kemungkinan masih ada sisa bensin di sini Kang Bro, meskipun sudah habis dari tangki ya. Karena bocor selangnya tadi. Oke, kita kunci kontak. Maaf, ini saya langsungkan ya, tadi tidak melalui kunci kontak. Maksudnya untuk input dan outputnya saya sambung langsung. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Oke, mesin sudah menyala Kang Bro. Oke ya, untuk permasalahan Jupiter ini tidak menyala, hilang pengapian diakibatkan karena bagian kunci kontak yang bermasalah Kang Bro. Ini ya. Jadi untuk pengapian DC itu bisa kita ketahui ya, dari model kontaknya itu cuma ada kabel 2 Kang Bro. Itu kemungkinan besar pengapian pasti tipenya tipe DC kalau cuma 2 kabel ya. Dari arah kiprok input, kemudian outputnya kabel warna coklat, yang inputnya tadi warna merah, outputnya kabel coklat. Itu untuk kabel coklat atau outputnya itu menuju ke semua rangkaian elektronik atau rangkaian kelistrikan yang membutuhkan arus 12 volt. Itu semuanya dapat dari output 12 volt yang berwarna coklat. Seperti CDI ini 12 volt warna coklat ini ya. Nah, ini dari output kunci kontak juga Kang Bro dapatnya. Kayak gitu. Untuk langkah-langkah pengecekannya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Pertama, kita awali dari spool yang menuju ke kiprok, kabel warna putih kita cek kalau di situ ada arus atau tegangan.
kita pasangkan, kemudian cek kabel warna merah ya, yang menuju ke pengisian aki atau yang menuju ke input kunci kontak. Itu harus juga ada arusnya atau tegangannya. Lalu kita coba cek juga output kunci kontak kabel warna coklat. Kayak tadi ya, kalau misal kita lewatkan kunci kontak ternyata tidak ada arus yang menuju ke CDI, itu dikarenakan bagian kontaknya itu bermasalah, tidak connect Kang Bro. Nah ini buktinya, kita sambungkan langsung, dia mau menyala. Berarti untuk permasalahannya sudah fix ya, di bagian kontaknya saja. Oke, masalah perbaikan kunci kontak saya sudah sering membuatkan ya. Cara memperbaiki kunci kontak Vega atau Jupiter itu juga sudah pernah saya buat, silahkan dicari di video-video saya terdahulu. Dan untuk kondisi motor sudah menyala, saya akhiri dulu untuk videonya ya. Semoga ada hal baru yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini ya. Oke, saya Silaban pamit undur diri. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.